Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bertemu kembali di hari kedua bulan Ramadan 1444 Hijriah. Mudah-mudahan kita masih terus diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan lahir, kekuatan batin, sehingga kita istiqomah dalam menjalankan puasa di tahun ini. Anggaplah kita berpuasa di tahun ini adalah puasa yang terakhir, karena tidak sedikit orang yang banyak berdoa, yang banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ingin disampaikan ke bulan Ramadan, tapi ternyata usianya tidak sampai ke bulan Ramadan. Maka anggaplah puasa tahun ini agar menjadi motivasi buat diri kita, jadikan sebagai puasa yang terakhir dalam kehidupan kita, agar semakin meningkat, semakin kuat kita untuk melaksanakan ibadah puasa ini. Hadirin rahimakumullah yang sama-sama mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sahabat Oasis di mana saja berada. Pada kesempatan ini kita membahas terkait fadilah puasa. Apa itu fadilah? Fadilah itu adalah keutamaan melaksanakan ibadah puasa. Terlepas apa itu puasa wajib ataupun itu puasa sunnah. Yang kita bahas pada kesempatan ini adalah fadilah keutamaan melaksanakan puasa. Fadilah keutamaan melaksanakan puasa sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Imam Hakim, dan kedua-duanya wasohahuhu dan mensohehkan hadis ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, asyamu junnatu minan nar. Saum itu benteng daripada api neraka. Kajunnati ahadikum minal qital, seperti bentengnya di antara kamu dari berkecambuknya peperangan, minal qital, dari perangan, benteng. Jadi puasa ini sebagai benteng lahir, benteng batin. Itu adalah dengan puasa. Maka puasa itu mempunyai 3 aspek. Yang pertama aspek ruhiyah. Apa aspek ruhiyah? Melatih kesabaran. Yang kedua, puasa itu memberikan aspek ijtimaiyah. Apa ijtimaiyah? Aspek kebersamaan. Lalu yang ketiga, puasa itu adalah wasohihah, aspek kesehatan. Jadi 3 aspek ini, puasa ini memberikan satu adalah ruhiyah yang berhubungannya dengan kesabaran, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah kebersamaan, berbagi dan sebagainya, sosial. Yang ketiga adalah kesehatan, ya. Yang ketiga adalah kesehatan. Nanti detailnya akan kita bahas pada faidah puasa. Yang jelas keutamaan puasa itu adalah zunnah minan nar, benteng daripada api neraka. Kajunnati ahadikum minal qital, seperti bentengnya untuk diantaramu pada saat berperang. Jadi kita orang-orang yang berpuasa akan selalu terbentengi jiwanya dari api neraka. Lalu yang kedua yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man soma yauman fisabilillahi azza wa jalla, siapa orang yang berpuasa satu hari fisabilillah dengan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, jarazahullahu wajhahu aninar bidalikal yaum sab'ina khariqan, Allah akan menghindarkan mukanya, akan menghindarkan mereka bagi orang-orang yang melaksanakan puasa sab'ina harikon, dari 70 bakaran api yang akan membakarnya. Hebat, luar biasa keutamaan melaksanakan puasa. Lalu yang ketiga, keutamaan melaksanakan puasa apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innalisoim ingda fitrihi da'watun la turaddu. Sesungguhnya untuk orang-orang yang berpuasa, pada saat mereka berpuasa, lalu mereka berbuka, lalu mereka berdoa pada saat bukanya, la turaddu, maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberikan keutamaan untuk orang-orang yang berpuasa, lisaimi farhatani.
Dua keutamaan untuk orang-orang yang berpuasa. Lis-shaim, untuk orang yang berpuasa. Farhatani, ada dua. Ada dua kebahagiaan. Yang pertama, farhatun ingdal iftar, bahagia saat buka. Wa farhatun ingdal liqa rabbih, kebahagiaan yang akan diberikan Allah pada saat nanti kita bertemu dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Sesungguhnya di dalam surga itu ada satu pintu yang disebut pintu ar-rayyan. Pintu ar-rayyan itu untuk siapa? Untuk orang-orang yang rajin melaksanakan ibadah puasa. Yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah, maka akan masuk orang-orang yang berpuasa di antaramu yaumal qiyamati, pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadan ghairuhum, tidak akan masuk satu orang pun ghairuhum, kecuali orang-orang yang berpuasa di antaramu. Yuqalu aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa, mana orang-orang yang saum, mana orang-orang yang rajin berpuasa. Fayakumuna la yadkhulu minhu ahadu ghairuhum, maka berdirilah orang-orang yang berpuasa. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, jangan masuk kecuali orang-orang yang berpuasa, yaitu yang disebut dengan shaimun, orang-orang yang rajin melaksanakan ibadah puasa. Fa idza dakhalu ughliqa, maka ketika sudah masuk ughliqa, dikuncilah pintu surga itu yang disebut babu royan. Falam yadkhulu minhu ahadan, maka tidak akan ada yang bisa masuk satu orang pun minhu di antaramu, kecuali orang-orang yang rajin berpuasa. Mari kita mengkapling surga dari sekarang. Mau dari pintu mana kita masuk? Apakah dari pintu kebaikan-kebaikan yang lain? Apakah dari pintu saum? Apakah dari pintu rajinnya membaca Al-Quran? Apakah mau mengambil pintu, membuka pintunya dari pintu sholat, pintu sedekah, pintu zakat, dan pintu kebaikan-kebaikan yang lainnya? Banyak pintu-pintu surga yang dibukakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan ini adalah di mana surga dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di mana neraka ditutup dan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala khusus di bulan Ramadan. Untuk siapa itu? Untuk orang-orang yang berpuasa imanan wahtisaban, dengan puasa mengharap keridhaan Allah dan mengharap karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mari istiqomah, mari luruskan niat agar puasa kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sampai hanya di tenggorokan dan di perut saja, tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi maksimalkan puasa kita, puasa yang bermakna, puasa yang berarti, yaitu la'allakum tattaqun. Barakallahu li walakum, shadaqallahul adzim, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.